kenapa kok dibilang sifatnya etanol itu korosif? Korosif itu dalam artian adalah yang namanya etanol itu kan nyerap air nih, dan ketika ada airnya dia akan turun ke bawah dan dia akan korosif. Air itu kan korosif terhadap besi ya, semua besi. Nah, korosifnya itu di mana? Di tangki bensin, itu nomor satu untuk mobil-mobil yang tangki bensinnya masih terbuat dari bahan besi atau bahan metal-metal. Kemudian kalau selang enggak ya, kemudian di injektor kalau lu nggak pakai secara lama. Jadi kalau lu pakainya harian, gue yakin nggak ada masalah. Kalau lu pakai terus lu berhentiin sebulan, terus lu pakai lagi, nah sebulan ya, kita ngomong sebulan ya, bukan cuma seminggu ya. Kalau seminggu gue yakin nggak ada masalah sih bro. Kalau misalkan sebulan, itu baru tuh mulai karatan-karatan tuh. Dan karena sifatnya lebih berat, dia kan akan mengendap tuh. Nah, terutama dia akan mengendap di tangki bensin orang. Sehingga tangki bensin itu, kalau lu pakai etanol dan mobil lu sering lu diamin jalan jangka waktu yang lama, saran gue sih lu 6 bulan sekali sih lu kosongin tangki sih. Karena kalau misalkan dia nggak lu isi dalam jangka waktu yang lama, dia akan misah sendiri di dalam dan dia akan mengendap ke bawah. Nah, kalau untuk mobil baru lu nggak usah pusing. Karena kenapa? Tangki bensin mobil baru itu sebagian besar sekarang sudah terbuat dari bahan polimer. Polimer itu bisa plastik, bisa rubber, bisa campuran plastik doang atau campuran plastik plus rubber atau karet. Nah, itu nggak ngaruh nih. Jadi kalau bahan dasarnya polimer tidak ngaruh. Nah, tapi pompa bensinnya kan dari besi. Gear-gear yang di dalam pompanya itu ada yang besi, ada yang plastik, ada yang teflon. Terus asnya juga besi, injektor juga besi, ada besinya. Itu yang bisa membuat karatan di part-part di situ. Kalau ditanya untuk karet, untuk seal-seal aman nggak? Selama kadar etanolnya masih 10% di luar negeri, di negara-negara maju yang lain kayak di Argentina, kayak di Amerika Latin itu udah banyak yang pakai. Dia nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Jadi cuman mereka memang berapa puluh ribu kilometer sekali mereka tambahin aditif supaya untuk ngebersihin dari dalamnya, internal combustionnya sendiri dibersihin. Nah, kayak begini nih, nah kan nih, ini udah jadi vitamin wajib nih kita bikin yang namanya sobat bensin ya. Ini sebenarnya ini kita bikin untuk menstabilkan angka oktannya, kita naikin juga. Ini namanya oktan booster juga, dan ini juga ada solventnya atau pembersih. Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal solvent, etanol juga yang namanya solvent yang cukup kuat. Solvent itu berarti lu kalau mau cuci tangan nih, kayak abis kena oli, kena plastik-plastik, kena karet-karet, kena cat, lu pakai ini dia bisa. Nah, makanya kenapa dia korosif, karena ini juga bahan dasarnya solvent sekali. Tapi balik lagi ya, ini solventnya lebih keras daripada bensin, makanya dia harganya juga lebih mahal sebenarnya daripada bensin. Kalau lu ambil yang 100% yang sebanyak ini ya gitu kan. Nah, makanya dia nggak bagus ketika dimasukin ke dalam tangki BBM yang berbuat dari besi, karena tangki itu pasti di coating sebuah lapisan yang biar menghindari itu karatan kan, dan ini bisa ngegerus lapisan itu juga. Itu merupakan salah satu faktor juga kenapa swasta itu juga berpikir, waduh, kalau gue dapat base atau bahan bakar BBM-nya ini udah datang dengan etanol, dia harus ganti fasilitasnya yang dia punya dan infrastruktur yang dia punya untuk menjadi etanol safe. Karena 100% bensin sama bensin beraditif etanol itu beda, tetap beda. Itu juga bisa korosif, itu juga salah satu faktor yang mereka pertimbangkan selain dari aditifnya dasar sendiri juga. Kalau ditanya kenapa kok pemerintah mau bikin begitu, lu mau tahu nggak sih kenapa sebenarnya? Ini pendapat gua ya. Si Sarmina ini, kalau lu nonton video-video gue sebelumnya, Sarmina ini tidak memproduksi sendiri BBM-nya. Jadi kalau lu harus tahu bensin dan segala macamnya itu di Sarmina, mereka masih impor-impor juga bro. Dan maka dari itu harga dasarnya juga mereka nggak bisa dapetin murah. Belum lagi ceritanya perang kan, cerita perang ada boykot antar, oh ya nggak boleh beli produk negara ini, nggak boleh beli produk negara itu politik saya. Cuman memang salah satu pemasok BBM di Indonesia adalah Rusia. Nah, jadi lu tau lah ya, itu ada hubungannya dengan politik juga. Tapi kalau kita ngomongin tentang mobil lu, aditif udah mulai jadi barang yang wajib lu pakai. Sehingga dengan aditif ini lu bisa ngebersihin jalur fuel line lu. Tuh, warnanya berubah kan langsung kan. Nah, lu kalau lihat dia etanolnya mulai tercampur dan airnya mulai turun ke bawah.
Jadi si air itu akan lebih berat dan lebih kelihatan dan akan misah, dan etanolnya akan lebih bagus lagi kecampur dengan si bensinnya dengan lu bandingkan bensin yang sebelumnya ya. Tuh. Makanya kenapa kalau udah kayak begini dijadiin E10 yang namanya aditif bensin atau vitaminnya bensin, ini udah menjadi lagu wajib setiap kali lu ya 2-3 kali isi tangki full tank lah ya, lu bisa ganti. Karena kalau enggak, lu banyak pertimbangannya sih, karena ini kan bisa ngebersihin fuel line juga plus naikin kadar oktannya juga. Nah, kalau lu sebagai customer, kalau gua nih ya, gua sebisa mungkin menghindari E10 sih Pak untuk mobil performance. Untuk mobil performance car lu E10 sebisa mungkin gua hindarin karena tenaganya kurang menurut gue. Jadi gue hanya dari sisi itu doang. Kalau misalkan mobil gue mobil harian untuk mobil perang, mobil tempur, iya nggak ada masalah. Karena kalau gue isi harian kan ya gue cari ngiritnya kan ya. Jadi ya gue isi aja. Memang ya kita juga nggak ada pilihan lain kalau memang pemerintah akan beralih ke situ. Paling yang gue tahuin adalah aditif-aditifnya begini. Kalau dibilang bisa rusak apa enggak, gue belum pernah nemuin kasus yang parah banget sampai hanya gara-gara campuran etanol di bensin itu rusak. Dan di luar negeri juga nggak separah itu sih. Sebenarnya yang gue bilang tadi, yang penting mobil lu pakai harian, jadi bensin itu berputar harian, harusnya nggak ada masalah. Akan tetapi ketika lu ini mobil koleksi ya, kayak mobil performance kan nggak mungkin lu pakai tiap hari. Kayak mobil kesayangan lu yang lu taruh aja di rumah, lu pakai yang sebulan sekali, sebisa mungkin jangan bro, karena itu akan mengendap dan itu akan ada kemungkinan bikin jalurnya karatan, ada kemungkinan. Balik lagi ya seperti yang gue bilang ya. Tapi kalau lu pakai hari-hari, gue sih nggak pernah lihat ada problem sih. Beberapa orang di luar sana juga udah ngetes untuk o-ring, untuk packing. Sebenarnya sih aman-aman aja sih, karena balik lagi ya masih 10%. Yang penting lu pakai harian, jangan lu diemin. Kalau lu mau diemin, solusinya apa ya? Pakai yang tidak ada kadar etanolnya sih kalau menurut gue sih. Tapi kalau semuanya ada kadar etanolnya, ya mau nggak mau lu panasin tuh mobil 2 hari sekali. Mau nggak mau gue udah nggak ada solusi lain lagi. Karena ada yang namanya aditif untuk pengikat air. Jadi aditif itu dimasukin ke tangki bensin, dia ngikat air, sehingga airnya itu dicampurin sama bensin sehingga bisa ikut terbakar keluar. Kenapa nggak pernah booming? Karena sebenarnya secara teori, lu nggak boleh ngikat airnya Pak. Karena ketika air itu lu ikat, kan kita ngomongin 100% bensin sama 10% etanol, ini kita ikat lagi pakai air. Jadi dalam misalnya ya 100 mili bensin yang lu pakai, itu kalau kecampur airnya gede, ya mobil lu boyok, kagak ada tenaganya. Udah gitu lu harus tahu molekul air itu jauh lebih besar daripada molekulnya si bensin atau si solar. Jadi ketika dia masuk ke injektor, ada kemungkinan kalau injektor lu yang high power juga, yang bener-bener kita cerita high power lah ya, kalau mobil lu harian sih enggak sih kayaknya sih. Yang high power injektor kan bekerja kan neken gitu kan. Ada solenoidnya kan, ada jarumnya, ada solenoidnya, dia kan neken begini kan. Nah ketika ketekan kagak mau lewat lubangnya, bisa jadi pecah tuh. Itu bisa jadi ya. Balik lagi, kalau menurut gua, kalau di tangki bensin lu ada air, kuras Pak, dikeluarin. Bukan dikasih aditif, disuruh dibakar. Bagi gua engineer nggak make sense gitu kan. Maksudnya kita lihat dari sisi teknisnya ya. Lu campur air, airnya lu ikat lagi ke dalam bensin terus lu bakar. Ya mobil lu boyo. 1 boyo, 2 ya itu tadi injektornya itu, 3 terus kalau lu diemin tuh masih ada bersisa tuh di dalam pipa-pipanya atau selang-selangnya, itu akan bikin jauh lebih cepat karatan sih. Jadi kalau untuk airnya, sorry to say bro, gue kagak ada solusi lain selain lu kuras itu 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya. Kita bilang kuras itu kita turunin, bersihin, lapin sampai kering, naikin lagi. Jadi bener-bener bersih gitu kan. Cuman